Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat billah dimanapun berada, bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin dimanapun berada, dapat kita saksikan saat ini proses kelanjutan pembangunan Masjid Darussalam yang terletak di Dusun Simpang Raya, RT 3, RW 2, Desa Ramadhan Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Orokan Hulu. Sahabat-sahabatku, dapat kita lihat saat ini pekerja sedang pemasangan triplek cor Masjid Darussalam ya. Nah, di sebagiannya juga ada yang sedang merangkai angker. Nah, ini nanti akan kita lakukan beberapa minggu ke depan, akan kita adakan pengecoran lantai Masjid Darussalam ini. Dapat kami sampaikan kepada kita semua bahwa ini merupakan swadaya sumbangan dari seluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan alhamdulillah atas sumbangan-sumbangan dari saudara-saudara kami, saudara-saudara kita saat ini bisa kita belanjakan untuk keperluan pembangunan Masjid Darussalam ini. Kami juga mengajak bagi saudara-saudara kami yang ingin berimpak berwakaf untuk kelancaran pembangunan Masjid Darussalam ini, bisa secara langsung mengantarkan ke lokasi pembangunan Masjid Darussalam atau mentransfer via rekening BRI dengan nomor 1099 0100 85 32 536 atas nama Masjid Dusun Simpang Raya. Dan insya Allah kita akan pergunakan wakaf impak saudara-saudara kita untuk kebutuhan ataupun keperluan pembangunan Masjid Darussalam ini. Tentunya kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, sanak famili, karib kerabat yang telah memberikan sumbangannya untuk pembangunan Masjid Darussalam ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang sehat, kesehatan fisik dan mental yang kuat dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan semoga segala hajat dan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudaraku, pada pagi hari yang barokah ini, pagi Jumat ya, pada tanggal 22 Januari 2020 ini, saya sedikit ingin berbagi 5 keajaiban sedekah yang bisa membuat hidup kita bahagia. Saudara-saudaraku, sedekah itu bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keajaiban sedekah untuk umat muslim yang melakukannya. Sedekah memiliki makna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang sahih dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hukum sedekah ini? Hukum sedekah ini adalah sunnah. Orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah 8 asnaf golongan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sahabat billah, keajaiban sedekah yang bisa kita dapatkan jika kita rajin melakukannya, yang pertama itu adalah hidup semakin berkah. Sedekah bisa dilakukan dalam berbagai cara. Sedekah juga jadi salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis tentang sedekah, setiap persendian manusia wajib disedekahi. Setiap hari yang padanya matahari terbit, beliau bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seorang dalam masalah kendaraannya, lalu menaikkan ke atas kendaraannya atau mengangkat bawaannya atau mengangkat bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah.
Beliau bersabda atau mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah dia berjalan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabatku. Kemudian yang kedua adalah bisa menolak bala. Bila kita sakit, bersedekahlah. Ini merupakan salah satu keajaiban sedekah anak yatim. Bila sudah bersedekah dan belum juga sembuh, maka berbanyaklah lagi sedekah. Allah sedang mendengarkan doa orang-orang yang pernah kamu beri sedekah. Keajaiban sedekah dan istighfar tidak hanya dapat membuat kamu sembuh dari penyakit. Sedekah juga bisa mencegah penyakit bila ada orang bermaksud jahat atau penyakit menyerang. Sedekah akan menangkal bala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berpesan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan atau ahli waris. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian saudara-saudaraku, sahabat fillah, yang ketiga itu adalah dimudahkan mencari rezeki yang halal. Sedekah akan membuat kamu selalu ingat bahwa kamu bekerja di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya sedekah akan membuat kamu berusaha mengumpulkan rezeki dengan cara yang halal. Rezeki yang halal yang dimaksud seorang akan membuat orang tersebut mudah mensyukuri anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 114, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja beribadah. Saudara-saudaraku, sahabat billah dimanapun berada, yang keempat adalah harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah akan membantu kita kelak di akhirat. Allah nantinya akan menyimpan harta yang umatnya sedekahkan. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai dengan 1 butir kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembang biakkan sedekah itu untuk orang yang bersedekah, seperti salah satu di antara kalian membiayakan anak kudanya sehingga semakin banyak sampai seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, ada pula keajaiban sedekah, sebuah yang pahalanya ratusan ribu kali lipat, yakni sedekah kepada orang tua hingga sedekah kepada ulama atau fuqaha. Sahabat-sahabatku, yang kelima adalah berlipat ganda pahala. Perbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat. Sedekah bisa berupa uang, makanan, atau lainnya. Jangan takut uang menjadi habis jika bersedekah, karena keajaiban sedekah di hari Jumat adalah Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Bahkan Allah akan menambah rezeki jika kita bersedekah. Nabi bersabda, dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Imam Al-Syafi'i Juz 1 halaman 239. Baik sahabat-sahabatku rahimakumullah dimanapun kita berada, itulah tadi uraian tentang 5 keajaiban sedekah yang bisa membuat hidup bahagia. Nah, 5 tadi semoga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hidup kita semakin berkah karena dengan sedekah. Kemudian yang kedua, dengan sedekah kita bisa tertolak bala, ya. Kemudian yang ketiga, dengan memperbanyak sedekah maka kita akan dimudahkan mencari rezeki yang halal. Kemudian tadi disinggung juga, jika kita sering bersedekah, harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dilipat gandakan pahala. Itulah tadi 5 keistimewaan sedekah, apalagi di sedekah itu di hari Jumat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita, memberikan keberkahan umur kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik dan benar. Kemudian bisa bersedekah tadi baik berupa uang, makanan, atau lainnya.
Yang penting adalah bersedekah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan memberikan ajaran ataupun pahala yang setimpal dari apa yang kita sedekahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.